Kemudian amal yang berikutnya yang menjadikan seorang bisa didoakan oleh para malaikat yaitu semangat untuk salat di saf pertama. Semangat untuk salat di saf yang pertama. Anil Bara' bin Azib, dari Al Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'ala suhufil awwal." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang salat di saf pertama. Dalam riwayat as-sufuf al-mutaqaddimah, yaitu saf yang paling depan. Saf-saf yang terdepan, maksudnya saf pertama, saf kedua, saf ketiga, ini saf-saf yang didoakan oleh para malaikat. Di sini Nabi mengatakan, "Innallaha malaikatahu yushollun." Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang-orang yang salat di saf-saf terdepan. Ya, apa maksudnya solawat Allah kepada mereka? Kata para ulama, kalau disebutkan Allah bersolawat, maksudnya itu Allah memujinya di hadapan para malaikat. Itu salawatnya Allah kepada makhluknya. Adapun kalau malaikat bersolawat, maksudnya adalah malaikat mendoakan. Malaikat mendoakan, ya. Ya, karena enggak mungkin kita artikan solawat adalah berdoa, karena Allah tidak berdoa. Tapi maksudnya bersolawat, Allah bersolawat, maksudnya Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Dan ini luar biasa. Seorang mungkin dia sholat di saf pertama, kedua, ketiga, saf-saf depan. Mungkin dia tidak ada yang kenal, ya. Orang tidak kenal dia, mungkin dia siapa sih. Biasanya kan orang sekarang dikenal dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Ya. Ada orang mungkin tidak ada yang kenal dia, ya. Tetapi dia dikenal oleh para malaikat. Kenapa? Karena dia kalau sholat selalu berusaha di depan. Entah saf pertama, entah saf kedua, entah saf ketiga. Maka dia dipuji oleh Allah. Ya. Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan orang-orang, tapi di hadapan malaikat. Di hadapan makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terkenal di langit di hadapan para malaikat. Kenapa? Karena Allah memuji orang ini, dia semangat untuk sholat di saf pertama dan kedua dan ketiga. Seperti itu, ya. Oleh karena kita dapati cerita sebagian salaf, 40 tahun dia tidak pernah kecuali sebelum azan dikumandangkan dia sudah di masjid. Ya, makanya saya bilang sekarang kalau kita bicara tentang siapakah wali di zaman ini? Oh ya, wali bukan orang yang bisa terbang, wali bukan orang yang bisa kebal kebal pedang, ya. Dukun juga bisa, ya. Kemudian yang namanya wali adalah orang yang istiqomah di zaman sekarang ini. Kalau ada orang istiqomah di saf pertama, saf kedua, saya bilang itu wali Allah. Itu wali Allah. Kalau ada orang istiqomah di zaman sekarang, dia bisa menundukkan pandangan, dia bilang itu wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini yang terkenal. Wali-wali Allah terkenal di sisi Allah, terkenal di sisi para malaikat. Meskipun enggak ada yang kenal mereka. Bukan wali orang yang kemudian sakti mandraguna, kemudian top, kemudian YouTuber, kemudian subscribersnya full, ya. Itu bukan wali-wali. Wali Allah bukan itu ukurannya. Ukurannya dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.